pemateri itu tadi terpenuhi, lalu apakah kita itu sudah bisa bergerak? Kan seperti itu persoalannya. Nah, tadi dari berbagai pendapat dari anggota musyawirin itu ada yang harus dibentuk oleh pemerintah. Lalu pemerintah yang seperti apa? Nggak mungkin kan Pak Jokowi membentuknya di sini seperti itu kan Ustaz. Begini, satu saya ingin sampaikan, setelah syarat-syarat itu terpenuhi, maka amil zakat ini yang menentukan bahwa dia menjadi amil itu bukan Basnas. Ya, jadi pemerintah itu bukan Pak Jokowi juga. Karena kalau Pak Jokowi, ini nanti saya coba cerita dulu. Kalau Pak Jokowi itu mengesahkan pembentukan amil zakat, ia akan bertabrakan dengan undang-undang dan itu adalah kasus. Kecuali terlebih dahulu, ya Pak Jokowi itu mengeluarkan perpres. Itu nggak benar. Nah, karena apa? Karena Pak Jokowi itu sudah menyerahkan terkait dengan ini kepada Kementerian Agama. Basnas itu kemudian berdiri sebagai badan amil zakat karena memang sudah mendapat rekomendasi mendapat SK ya itu dari Kementerian Agama. Jadi badan amil zakat yang ada di Indonesia bukan cuma Basnas, ada Lazisno. Lazisno ini sah. Ada itu dari Lazisno lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Lazismo, ada lembaga amil zakat Muhammadiyah. Nah, ini semuanya itu mendapat SK dari pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Agama. Nah, lalu pertanyaannya, apakah kepala desa itu nanti bisa memberikan zakat? Mestinya kepala desa di setiap desa itu memang ada, ya ada apa namanya? Ya kepanjangan daripada iya itu ya. Nah, saat bahasa panitia zakat itu kalau dibahasakan ke bahasa Arab itu apa? Kalau amil itu memang mithlus sa'i kan seperti itu. Kalau amil itu mithlus sa'i. Nah, jadi begini ya, kalau menurut saya hasil lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama yang tim perumusnya terdiri dari Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Kiai Haji Ahmad Isomuddin, Miftah Faqih dan lain sebagainya. Ini saya tadi dikirim oleh beliau. Nah, merekomendasikan kepada segenap panitia zakat, tidak ada amilnya di sini, itu perlu kita, kepada setiap segenap panitia zakat yang ada di masyarakat, baik di musholla ataupun di masjid, dianjurkan berkoordinasi dengan Lazisnu terdekat. Kenapa demikian? Karena Lazisnu ini yang mempunyai SK. Karena begini Pak, ketika sampean harus sebenarnya masih kalau mengurus Kementerian Agama hari ini SK-nya nggak bakal langsung keluar. Itu nggak bakal langsung keluar. Lah, resiko yang akan dialami adalah masyarakat itu nanti ribet. Dia yang tahu hukum, yang ngerti
mustahiknya. Kadang-kadang kan kita ini, masyarakat kita ini ngambil yang gampang. Nah, daripada jauh-jauh ya sudah itu aja, nggak masalah. Nah, ini terbukti di daerah kita masing-masing, di daerah Jawa. Itu kiai itu kan bukan amil zakat, tapi masyarakat semuanya berzakat kepada kiai, dan kiai itu tidak wajib mentasarrufkan karena mereka memang berzakat kepada kiai. Dia bukan amil zakat, dia mustahik zakat. Tapi hasilnya luar biasa. Itu 5 ton. Nah, ini kan persoalan yang terjadi ketika masyarakat itu tidak tahu. Nah, kalau nanti zakatnya ke sini semua fakir miskin, enggak tahu. Begitu. Jadi menurut saya sesuai dengan rekomendasi Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, setiap panitia yang ada, ya baik di mushola atau di sini kan lazismu ada, Pak. Ya, lazismu ada di sini. Di kecamatan, Pak. Belum ada, Pak. Hah? Belum. Lazismu aja. Kalau Muhammadiyah ada, Pak. Kalau Nahdlatul Ulama belum. Jauh. Iya. Desa juga UBZ itu yang di-SK-kan, nanti saling meng-SK-kan ke bawahnya gitu. Ya. Nah, kalau memang belum ada SK seperti itu, maka panitia yang ada itu kan office boy. Ya. Office boy. Nah, kalau statusnya office boy seperti yang beliau sampaikan itu tadi, maka tidak ada bagian. Cuman persoalan nanti yang timbul, apakah mereka mau bekerja seperti itu? Yang penting kan syariat agama dijalankan. Kalau di tempat saya itu kan yang di masjid itu satu memang yang mustahik yang mana. Ini kan sulit. Yang lain pembantu. Iya, yang lain bantu. Terus ingin Kalau menurut saya silakanlah sesuai dengan anjuran ini ya dari PBNU berkoordinasi. Nah, nanti bagaimana bunyinya dari lazismu atau lazismo ya itu. Nah, itu yang kita jadikan pegangan. Kalau di sana umpama dianggapnya sampeyan itu bagian daripada amil, maka status sampeyan ya seperti itu. Dipaham kira-kira ini? Hah? Karena kalau kasusnya seperti ini tidak ada bagian, Pak. Yang dapat bagian itu amil. Makanya di sini Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama ini PBNU loh ya, bukan PWNU, bukan PJNU atau MBCNU. Ini merekomendasikan setiap panitia zakat yang ada di mushola dan masjid silahkan berkoordinasi dengan lazisnu terdekat. Jadi kalau sudah ada rekomendasi dari lazisnu, nah itu sah. Itu otomatis kalau sah berarti otomatis boleh dapat bagian. Termasuk amil. Dan nanti bagaimana bunyi rekomendasinya di sana? Kan belum rekomendasi. Bunyi rekomendasinya di sana itu seperti apa? Masalahnya kayak gini nanti tidak berbenturan dengan Pak. Dengan dengan undang-undang yang ada itu. Apanya? Dengan undang-undang yang ada tadi kan sudah disampaikan bahwasanya itu ketidaksahan dari panitia memungut zakat. Itu apakah tidak berbenturan nanti? koordinasinya kemana mawar saat ini? Lagi sini orang enak itu. Enggak, misalnya nek diakui ning amil, otomatis panitiane hilang. Jadi satu iya, kan repotnya itu paling dari PBNU itu seperti itu. Nah tapi kalau enggak ini kan berisiko Pak, sampai yang memakan zakat yang memang bukan hak.
Lebih berisiko. Tahun-tahun biyen kan wis kadung akeh kesalahan. Aduh, apakah tidak dengan istilahnya makalah dumateng jenengan itu apakah itu tidak tergolong dari bagian dosa ukah tadi? Apanya? Yang dari rentetan dari mulai langsung dari bawah dari atas ke bawah sampai pada asalnya rekomendasi dari desa, istilahnya sampai dari itu apakah nanti tidak Masuk dalam kategori dosa ukah. Jadi dari rentetan peng-SK-an tadi itu apakah tidak tergolong dari dosa ukah? Ngeten, iki mboten kalau mboten nggih. Ngeten. Artinya kita itu kan punya masalah yang berbeda-beda. Artinya panitia kadang-kadang nggih uli bangunan bahkan satu hari sebelum lebaran lagi ngecor kan ngoten nggih. Nah, urusi zakat teng kecamatan itu kan membutuhkan nggih. Nggih, ngeten maksudnya kita berani enggak yang dosaukah misal saking kelurahan itu kan jaraknya kan semakin dekat, bahkan Pak Lurahnya berani mendatangi ke masjid-masjid kan semakin mempermudah misalkan itu kita berani kita teruskan tanpa harus jauh-jauh ke kecamatan ada lazisnya itu tadi mungkin itu mau. Jadi begini, ya, kalau memang kondisinya seperti itu, masuknya menurut saya seandainya itu tidak umpama tidak ada panitia, kira-kira bagaimana yang terjadi di masyarakat? breaking news Enggak jadi Pak Yai. karena gini Pak.